PowerPoint. Tolong. Ya, PowerPoint. Di mana ya? Saya live di mana? Maksudnya saya dapat semua kan? Hah? Disambungan Pak kita. Oh, Pak, mesti squad sih. Kita mau dapat kita deh ini. Kimi laptop sana gitu aja. Mau yang kita kan. Boleh ke sini. Yang belum isi. Ya, cari ya. Jadi tadi ada yang baru gabung. Rafael Terore dari komunitas Niwa ini. Dulu ya. Ada sesuatu yang boleh mau saya tanya? Terus bikin apa? Buku justru atau apa? Oh ini kita lucu. Sekarang lebih suara dari mana? Sudah sebetul. Di teman juga ada pembicara daring Henry Bale dari Jerman. Sudah ini justru pendidikan khusus dalam doktoral di linguistik. Oh, kurang kenali aja para BFB. Rioran apa? Rioran. Kita cari dia tuh suara apa dia nggak? Yang mana? Kita ini? Kita ini? Yuk. Kita mau masaji. Kevin. Chan langsung deh. Chan. Ini forum messenger ini bukan dari Chan langsung. Belakang bos, di background. Mana? Politik itu. Oh, tapi kalau mana boleh kirim ke kita di WA, ini dia. Kita rapikan sini. Muslim ke sini ya. Nah, Ini pilih otomatis. kita cuma share screen di ini. Coba kirim ke kita. Tunggu sementara setting. Oh, sebenarnya sih. Ini pilih lama saya buka. Orang materi bulu-bulu itu orang. Sementara setting. Ya. Ini reconference dari Jerman. Yo. Kita harus bahasa sampai. Iya. Masalah pada hidup di mana? Oh, mana dari mana bos? Oh, jadi. Cuma kecil sekali dia kalau dari laptopnya kecil. Boleh. Iya boleh. Apa? Laptopnya kecil dari mana? Bisa dapat lihat di sana gitu. Boleh. Wah itu lah tidak jadi. Dari mana begitu tuh tes? Setelah mau bukan begini kecil sekali. Lalu sama komputernya keluar. Sendiri coba Live dia kalau
Yang tahu itu ada DPS speaker. Karena itu ada itu. Wah, gimana kan? Materi apa itu, Chan? Berat. Aktor tanah atau aktor rumah itu? Karena kurang materi apa? Karena itu siapa? Hah? Ini siaran langsung pak kita pe Facebook ini, Chan. Kita siaran langsung. Lumayan sulit ini. Oh ya, oke. Daripada apa tuh? Boleh. Motor masih sebentar. Mereka tadi yang tidak boleh. Iya. Pusat kah? Oh, itu Ini pakai apa? Ini cuma begini stop. Di sini pakai Sum. Bos dulu nih ke kelemahan banyak sekali ya biasa. 2 kali lipat. Ya boleh. Oh, boleh. ini orang saya Jangan terjauh. ini materi apa kita oh sudah kan tadi. Ini materi. Iya. Nah, kita mesti atur dulu karena mungkin dia mau putus banyak. Ini cuci bos, karena ada kita mungkin. Begitu misalnya Amin. Iya. Dengan sekarang. Calon dengan sekarang udah dua. Satu Papua. Tapi itu yang teman-teman ya. Hasilnya dia sudah ini. Sudah tuh. Tapi yang kedua. Ada yang panggil. Subhanallah. Sudah dapat ini Chan. Jangan so dapat dengar. Materi dapat ini materi. Mau yang mudah-mudah ini belum. Sudah dengar toh? Apa? Kamera kan cuma nggak terlalu lebar toh? Ada berapa orang tuh di rumah ini? 20-an, hampir 25 orang. Cuma berapa orang yang dapat lihat ya? Oke. Bang ngomong, so seksi sekali tuh rambu muka itu. Dingin kan? Apa? Jen, kalau baru mau mulai ini jadi apa materi, jadi materi tentang apa kata dia? Sejarah bahasa dan aksara begitu. Itu tema umum dan tema besar. Mar apa kata akan mau sampai ke soal bahasa-bahasa Austronesia misalnya. Ada teman di sini Christopher Manopo yang juga mau bahas ini secara komprehensif dan karena ruang di pembukaan ini sekaligus mau mengintroduksi itu bahasa-bahasa Austronesia. Nggak usah ingat waktu, yang penting semampu anda jelaskan ruang forangan ada ini dibuka begitu. Langsung ya. Boleh share screen ini kan? Boleh. Lalu kan Kita mesti bikin apa kan? Supaya anda boleh share screen, kita mesti bikin anda jadi post. Sumbawa 12 orang. Ada 12 Sudah jawab kan? Iya, sudah. Pak Coy.
Itu udah lihat? Belum. Masih kosong. Tunggu sudah loading. Sudah. Ada teman mau masuk ini yang Boleh kasih dari link. Di sana rektor bilang apa kan? Tunggu, kita bentar lihat. Mana tahu ya? Kita mau kasih juga dari link di apa? Berapa kan suara? Di WA juga Pak, di grup Yang kan. pemilih itu kan kajur-kajur apa sih? Apa jurusan kajur? Tambah ikan 5 jadi 1 6 Mana aja? jadi 2 7 jadi 3 8. Kalau ada tamu mau masuk kan harus apa? So admin. Share screen atau share screen? So masuk. Masuk. kita sudah lihat yang Sudah share screen sudah. Oh ya sudah. Iya, silakan. Ya, sekarang seorang mau bahas tentang Boleh kan? semifinasi dalam hukum Indonesia. Nah, berbicara tentang hukum asuransi ini sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari antropologi dan dari sisi linguistik. Fokus saya di hari ini sebenarnya lebih ke hukum asuransi dalam hal itu tetap kalah. walaupun sebenarnya kita tidak bisa pasti bahwa penelitian hukum asuransi ini juga dalam hal linguistik tidak lepas dari penelitian tapi penelitian antropologi punya metodenya sendiri. Sekitaran 2000 tahun yang lalu terjadi migrasi besar-besaran dari pulau Taiwan. Dengan migrasi besar, ekspansi besar Rusia. Nah, ini orang asuransi ini sebenarnya berasal dari Pulau Formosa. Nah, di bagian ini kita akan bahas bagaimana posisi bahasa-bahasa Minahasa sebenarnya dari hulu raksasa. Kita bahas pertama mengenai penelitian tentang Rusia dan Rusia. Nah, di sekitaran tahun 1890 lebih dari 100 tahun yang lalu ada seorang ahli dari Jerman yang namanya Wilhelm Schmidt. Dia menulis penelitian ini Jerman dulu, tapi berkaitan dengan bahasa yaitu jadi hubungan kebahasaan dari Oseania yang termasuk dia mendefinisikan Melanesia, Polinesia, Mikronesia dan Indonesia, tetapi istilah Indonesia ini masih istilah sains, belum karena masih di sekitaran 1890. Saya ingat kalau Logan pertama kali menggunakan istilah Indonesia dan Mesos Kepulauan Ibu di buku antropologinya juga. Nah, di sini dia merujuk kepada pulau-pulau yang termasuk juga kita sebagai orang Minahasa di Sulawesi Selatan. Kemudian penelitian ini yang sekedar penelitian etnologi, antropologi, tetapi juga masuk ke penelitian bahasa, yakni penelitian linguistik. Nah, penelitian linguistik ini pertama kali yang merekonstruksi yaitu Otto Dempold. Nah, Otto Dempold ini dia masih menggunakan istilah dua Ausponesisch. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan penelitian bahasa mula atau bahasa mula Indonesia. Nah, di sini yang dia rekonstruksi adalah mengenai dan perbandingan kata, karena ini sangat penting untuk melihat bagaimana ini tapi masih penelitian awal. Kemudian kita di Dempold, Brandstätter sudah melakukan beberapa penelitian mengenai pertama di Becium des Malagasy
Malaysia, ya hubungan antara Malagas dengan atau bahasa Madagaskar dengan bahasa Melayu, dan juga penelitian linguistik di Kepulauan Indonesia. Nah, di tahun 70-an orang ahli, masih juga orang Jerman, namanya Otto Christian Dahl, dia menggunakan istilah pertama kali Proto-Austronesia sampai saat ini. Seluruh ahli linguistik menggunakan istilah tersebut. Jadi Proto-Austronesia yakni bahasa pertama yang muncul di Formosa, kemudian di Eropa. Nah, apa saja sebenarnya bahasa-bahasa Austronesia ini atau rukun bahasa Austronesia? Sebelum kita lihat bagaimana rumpun-rumpun tersebut, ada penelitian yang lebih mutakhir dari rumpun bahasa Austronesia. Antara lain yang dilakukan oleh Robert Blas, orang Australia. Di tahun 88 dia meneliti mengenai akar teori Austronesia. Bagaimana sebenarnya? Karena dari melihat perbandingan bahasa-bahasa itu. Blas kemudian melihat bagaimana akarnya sebenarnya. Dia melihat perbandingan yang lebih rinci, dan kalau kita lihat penelitian Blas ini adalah penelitian yang bisa dikatakan sangat komprehensif, paling penelitian raksasa, penelitian yang sangat besar. Dia membandingkan seluruh bahasa-bahasa yang ada, bahasa-bahasa yang dari Formosa sampai ke Asia Tenggara, kemudian juga di Oseania. Nah, bisa dikatakan bahwa Blas inilah yang dua penelitian masterpiece bahasa Austronesia. Nah, tahun 1995 ada dan Harrod, mereka melakukan perbandingan sejarah dan perspektif dari Austronesia. Tapi ini ada di antara antropologi dan linguistik. Nah, ini yang menarik juga adalah penelitian dari Irma dan Adela. Nah, dua orang ini mereka buat satu buku juga yang sebalnya sekitar 800 halaman. Dan di sini dijelaskan beberapa esai mengenai bahasa-bahasa yang ada di buku bahasa Austronesia. Dan yang terbaru, yang sangat besar sekali penelitian raksasa dari Robert Blas. Dia membandingkan seluruh bahasa Austronesia dari seluruh rumpun bahasa. Keterbatasan teknologi. Yang mengenai bahasa Austronesia. Mudah masuk. Nah, apa saja rumpun bahasa Austronesia? Ada 10 rumpun bahasa Austronesia. 9 rumpun diantaranya semuanya terdapat di Taiwan atau di Pulau Formosa. Dan satu rumpun raksasa, rumpun yang begitu besar, Melayu berada di luar Taiwan, termasuk juga bahasa-bahasa Austronesia yang lain yang di luar Taiwan, Filipina, Asia Tenggara, dan di Oseania. Nah, apa rumpun besar ini, rumpun raksasa ini? Rumpun raksasa yang Melayu Polinesia. Memang istilah Melayu Polinesia dulu pernah digunakan oleh satu ahli yang namanya Bridget di sekitar tahun 1942. Dia buat penelitian yang mana dia menggunakan istilah Melayu Polinesia ini untuk seluruh rumpun Austronesia. Dia tidak menggunakan rumpun Austronesia. Tetapi penelitiannya sekali lagi setelah 1842 masih kalah mutakhir, datanya masih sangat kurang. Jadi dia masih banyak data spekulasi yang dia subrumpun besar Melayu Polinesia. Ada 2 subrumpun besar, yaitu Western Melayu Polinesia Barat, dan juga Eastern Melayu Polinesia Tengah Timur. Di sini cukup banyak yang Tengah Timur yang dibahas karena bahasa kita yang
kita akan ambil patokan adalah WMD. Penelitian ini didasarkan pengelompokan ini didasarkan dan juga ada beberapa ahli yang lain juga mengutip dahulu yakni Dal dan juga masih seorang tahun dulu. Nah, selanjutnya adalah kita bisa lihat di sini bagaimana pembagian ini apa namanya bahasa sentral. Boleh ya? Hilang suara sama sekali. Jangan tunggu Jan, hilang suara. Tunggu ya. Pindah sih. Mau headphone sih apa? Tunggu Jan ya. Tunggu Jan, pause dulu. Tuh audio di sini hilang. Cara pembagian lift. Mudah-mudahan dia nyak lift. Kalau dia lift, sebenarnya orang di rumah. Oh, mau pagi. Apa? Apa? Tos. Berkat berlangit. Sok melempar. Coba Jan, tes ulang. Nah, sudah? Nah, Tes, sudah. tes. Ya, sudah. Coba dengar. Ya, lanjut. Ini di sini sudah tadi. Coba dengar yang tadi. Saudari di sentral. Oke. Di bagian ini apa namanya? Kita bisa melihat pembagian bahasa Indonesia. Nak kembali di sana, Kita bisa kan ke situ. yang bahasa-bahasa Minahasa itu terdapat di WMD. Jadi seluruh rumpun Australisia ini adalah rumpun raksasa yang bahkan lebih besar dari rumpun, kalau kita bisa katakan ada rumpun besar juga yang Daikadai. Daikadai ini termasuk di sini sebagian apa namanya Asia Tenggara. Dan juga ada Sino-Tibetan. Sino-Tibetan ini dua rumpun ini adalah rumpun bahasa dengan bahasa Toran, bahasa Nani. Tetapi kita rumpun Australisia bukan bahasa Nani. Nah, selanjutnya lihat pengulangan dari rumpun Melayu Indonesia Barat. Apa saja yang termasuk bahasa-bahasa di Madagaskar sebagai negara, Filipina, Darussalam, Sumatera, kemudian ada Bali, Lombok, Barat Sumbawa, bagian Barat Sumbawa, Palau, dan juga ada Kepulauan Mariana. Yang sinyal. So maksimum kan itu. Ya, karena tidak ada satu definisi untuk bahasa besar. Orang mengatakan para ahli termasuk yang menentang adalah Smith yang mengatakan bahwa ini ada permasalahan klasifikasi ini karena bagian bahasa-bahasa ini memiliki struktur sendiri. Tetapi agak repot kalau kita masih karakteristiknya yang lain kepada rumpun produk ini belum ada kesepakatan. Tapi yang pasti ada rumpun kecil di bawah Melayu Posisi
Nah, apa saja penelitian yang pernah dilakukan mengenai itu? Muncul komsel. Muncul komsel ada. Yes, Telkomsel. Baik. Ini dong. Nah, Komsel nih. Komsel tes komsel. kita yang lanjut kita tentu tadi dan tidak perlu membacakannya karena yang menjadi fokus adalah 3 bahasa ini. Bahasa ini kecuali 3 bahasa ini, Sangirik, bahasa Sangir, bahasa Sangirik, bahasa Minahasa dan Puron GN. Ini di luar dari negara Filipina sendiri, kepulauan Filipina, yang berada di kepulauan di utara Sulawesi, dan yang menjadi fokus tentunya bahasa Minahasa. Penelitian BLAS di tahun 1993. Nah, penelitian RIDE ini sangat, kalau bisa dikatakan sangat terbaru karena masih 2 tahun yang lalu. Nah, di sini yang menarik adalah dia tidak mencantumkan beberapa subrumpun yang lain di Sulawesi Utara. Dia hanya mencantumkan di sini ada bahasa Sangir dan bahasa Minahasa yang menjadi penelitian secara umum, walaupun penelitian dia berdasarkan pada BLAS, di mana BLAS juga mencantumkan GF Gorontalo. Nah, situ kan apa tuh? Dari penelitian ini kita bisa melihat bahwa Atau sama sini. sini YouTube masuk di dalam Kalau mau masuk. dan dia sama dengan kumpul yang lain di dalam bagian Pulau Sulawesi. Bahasa Selek, Filipina sangat karakteristiknya yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain yang ada di Sulawesi. Selanjutnya, apa saja yang menjadi bahasa-bahasa Minahasa? Nah, ada 5 bahasa yang walaupun kita secara antropologis kita mengenal ada 9, tapi yang masuk kepada unsur bahasa Minahasa hanya 5, yakni Tondano, Tosia, Tongkulu, Tongtemboa, dan Tongsawa. Penelitian ini adalah penelitian yang 2 kali dilakukan oleh Sneddon, yang mana di tahun 70 dia buat list sekitaran 100-an, 200-an kosakata. Tahun 78 dia memperbarui kosakatanya menjadi sekitaran 800-an, 900 kosakata perbandingan bahasa-bahasa 5 bahasa ini. Nah, penelitian Sneddon ini yang menjadi dasar penelitian baru mengenai bahasa-bahasa Minahasa. Belum ada yang membantah klasifikasi yang dilakukan oleh Sneddon. Bisa saja pembantahan terhadap Sneddon kalau kita membandingkan seperti bahasa. Tapi mari kita lihat selanjutnya penelitian lanjutan mengenai bahasa-bahasa Minahasa termasuk yang paling terbaru. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa bahasa Minahasa ini ada bahasa proto. Bahasa itu berkembang bukan hanya sekedar langsung menjadi satu bahasa, tapi dia ada bahasa proto. Jadi bahasa, ada bahasa dia berkembang dari bahasa proto. Dari bahasa proto itulah dia memecah jadi beberapa dialek, dari dialek bahasa. Nah, bahasa yang sudah hilang bahasa proto, inilah bahasa pertama yang sebelum dia memecah. Nah, diperkirakan beberapa ribu tahun yang lalu bahasa Minahasa, sekitar seribuan tahun yang lalu, bahasa Minahasa ini punya bahasa proto. Dan dari bahasa proto ini dia terpecah menjadi Minahasa bagian utara, Pianem ini proto North Minahasa, jadi proto Minahasa utara, dan juga bahasa Tonsawang. Nah, yang paling menarik adalah bahasa Tonsawang dengan unsur yang paling kecil dengan daerah yang paling terisolasi.
dia memiliki kaitan yang sangat erat dengan bahasa Proto. Beberapa ratusan tahun yang lalu, bahasa Proto Minahasa Utara ini memecah menjadi dua bagian, yaitu kontemporan di bagian selatan dan Proto utara timur laut. Jadi bahasa Proto timur laut di Minahasa sama masih tetap dia masih lebih laut dengan bahasa. Karena ada tiga bahasa yang sebenarnya kalau kita klasifikasi berbeda itu tiga bahasa ini dialek atau tidak benar. Memang ya benar, kita tahu bahwa tiga bahasa ini bahasa berbeda satu sama lain, tapi sangat erat kaitan. Pengano tersiap. Nah itulah mengapa tiga bahasa ini bisa lebih mudah untuk saling. Kontemporan agak bisa kita mengerti sedikit. Dan kalau tertawa sudah agak jauh karena perkembangan bahasanya sudah lebih sudah lebih bukan berkembang, sudah lebih berbeda daripada bahasa-bahasa yang ada di selatan. Jadi semakin perbedaannya semakin besar. Nah, yang paling mutakhir yang saya ikuti sampai saat ini dan penelitiannya adalah penelitian dari Timothy Brickell. Sering melakukan penelitian field trip ke Minahasa, dan di tahun 2014 dia menyelesaikan satu karya besar mengenai analisa tata bahasa deskriptif bahasa Koran. Di sini dia menganalisa salah satu sampel bahasa Minahasa Timur Laut, dan kesimpulan yang dia pakai dan yang paling terbaru adalah analisa bahasa Pengetahuan, karena dia menganggap bahasa Pengetahuan itu menarik karena dia erat kaitannya dengan bahasa Proto Minahasa. Sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu dalam satu artikel yang berjudul Pengetahuan atau dan ada beberapa proyek dokumentasi bahasa-bahasa Minahasa. Teman-teman bisa mengeceknya di kanal yang bernama Minahasa Language, bisa diklik di sini. Juga penelitian dokumentasi ini sebenarnya sudah dilakukan lebih dahulu oleh supervisor atau dosen pembimbing, dosen pembimbing dari tapi Anthony Jukes cuma mendokumentasikan beberapa saja, dia tidak mendeskripsi dan menganalisa data yang dia dapat. Tapi Brickell justru dia mengembangkan data, bukan hanya sekedar mendapatkan data, tapi dia mengembangkan dan dia meneliti data yang tersebut. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Di rukun Austronesia ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa bahasa Minahasa itu termasuk dari dia bukan termasuk bahasa-bahasa yang lain, bukan termasuk rukun bahasa yang ada di Cina misalnya, karena Cina termasuk rukun bahasa Sino-Tibetan. Sino-Tibetan sangat berbeda karena dia termasuk bahasa tonal, bahasa nada. Sementara bahasa Austronesia tidak memiliki fitur bahasa nada. Dan dari sini Austronesia memecah menjadi bahasa Melayu Indonesia, bahasa Barat, tipe Filipina, dan bahasa-bahasa dari saya. Makasih banyak. Ya. Luar biasa. Oke. Teman-teman di sini, tentu saja sangat berterima kasih ya mengenai waktu dan kesempatan ini. Kita tahu ini di Jerman masih pagi-pagi, sangat pagi dan ini bangun pagi khusus for orang untuk memaparkan sebenarnya inti dari apa yang mau dibicarakan sore hari ini. Walaupun nanti akan dijabarkan juga oleh teman Christopher Billy. Ini adik-adik ini di sekolah Mawali ini, Jen, ingin tahu
lebih intim kata sapangana, karena dorang cuma diperkenalkan oh ini Jenry Cornelis Mande itu, orang ingin tahu dari mana tuh. Kalau tadi di depan kan di muka apa so tulis tuh apa sekolah di mana tuh, dan dari mana katanya Jen? Kita Orang mana? kita dari Lola Tanawangko. Luar biasa. Tapi bahasa ibu bahasa Tobu. Kita boleh bicara sedikit bahasa Tekuan dan kalau lancar atau kita bicara bahasa Tobu. Jadi sebenarnya boleh bicara bahasa Minahasa completely kalau sudah bilang begitu sebenarnya. Kenapa ruang studi sekarang di sana apa Jen? Sekarang kita fokus penelitian di filologi bahasa Ibrani di perjanjian lama di kita membuat Pak. Cuma kita bantu penelitian linguistik karena linguistik di filologi ada kaitan sama jadi fokus penelitian bahasa. Kita bantu penelitian yang teman-teman dari masuk yang tadi kita paparkan ada teman dari dosen DP nama Timbuko. Jadi dia mau datang trans corona ya jadi. Yo, apa? Berapa lama lagi di sana kira-kira? Kira-kira sampai 2 tahun datang atau 2 tahun datang. Mantap. Tulis si analisa lain. Jen, orang berharap di sore hari ini dan di pertemuan dengan sekolah Mawale, jaringan Mawale, nyanda yang terakhir. Ini adalah yang pertama dalam bentuk dan bisa dikatakan kuliah dan kuliah daring dan seperti ini. Walaupun cuma pendek atau lebih waktu. Di kemudian hari di orang berharap mau ada koneksi terus. Karena di ruang ini kan sementara populer tuh akhir-akhir ini karena tuh keanehan yang dibukukan itu tuh. Dan salah satu itu apa ya penyebab dari sekolah Mawale kali ini, sekolah Mawale yang ke-16 semenjak 2010 orang bikin sekolah Mawale adalah untuk yang mau mendidik orang pediri teman-teman orang semua dan untuk bagaimana dan mau mengetahui bagaimana mau menempatkan Minahasa pada real ilmu bahasa yang sebenarnya begitu. Orang tidak perlu kantor dan dengan baku bantah langsung di internet atau apa, tapi paling tidak orang ketika ditanyakan bisa menjawab dan bisa menjelaskan tuh pada orang lain dan pada sesama orang. Masih banyak so paparkan itu DP literatur kok yang ada share tadi. Kebanyakan memang ada boleh dan dibajak, di download tuh. Kita download dan mau di share no ke teman-teman. Kemudian bisa jadi penguatan bersama no for orang. Apa dia? Mudah-mudahan masih lebih banyak lagi yang sampai sebenarnya mau muncul. Walaupun once in a lifetime. Wah itu begitu no orang. Yang mau melanjutkan pembahasan di ruang bahasa ini juga, akar bahasa, sejarah aksara, dia teman lulusan sastra Jerman. Jadi dia agak tergantung pada saat karena cuma bahasa Jerman tadi tuh. Dia rasa tergelitik dengan luar biasa. Rupanya banyak ilmu bahasa dan yang masuk ke sini yang Jerman tuh, yang meneliti yang Jerman. Jadi dia tertantang juga. Apa lagi? Ada tunggu tanya kali tuh. Ada yang teman-teman ada pertanyaan tuh? Ada yang mau bertanya? Coba cari tahu. Pas ada koneksi
pagi-pagi kesian. Henry belum bikin mandi tuh, so di muka. belum masa dia. Atau nanti orang kumpul-kumpul dulu tuh rasa ingin tahu apa nanti orang bikin event khusus untuk mau bahas tuh akar-akar Austronesia, Minahasa, baik dari segi ilmu bahasa dan juga itu ilmu manusia karena ini rupanya so penting untuk kembali mengingatkan yang so terlupa. Ini lucu sekali dan tahun 70-an ini so jelas dan tahun 70-an so nggak ada orang yang berpikir aneh-aneh dan baru setelah zaman so maju begini ada orang yang tiba-tiba berpikir mundur. Jadi ya itulah tugas dari orang saling berpusingan. Begitu kan, bos boleh kan? Boleh kan perkenalan sudah boleh? Ya sudah. Oke, Jen, sudah mau baganggu lama orang. Makasih banyak dari orang sama di sini di Sonder. Ya, mudah-mudahan orang mau berapa kalau di online berikut dan di darat, kopi darat. Kalau pulang. Salam for semua. Oke. Yo. Orang semua live dulu. Oke. Thank you. Yesus ini. Bill. Dibandingkan dengan DP Kenapa DP apa? DP apa kita DP Maju Yosin. PowerPoint ini dia dapat resmi mainan kan? Siapa? Enggak juga. Saya merasa Selalu. Iya. Terus butuhkan yang seperti ini ada gambar-gambar kalau genre punya tadi itu memang sangat ilmiah tuh. Kadang-kadang agak bingung juga. Silakan. Terima kasih. Bukan. Kita ingat dulu di masing-masing sekolah itu pelajaran bahasa dan mungkin yang tidak terlalu penting dibandingkan pelajaran matematika misalnya atau mungkin bahasa Inggris juga. Bagaimana berbahasa Indonesia? So tahu kok orang bahasa Indonesia misalnya. Lagi nanti. Belum baku apa kita sekarang kerja di apa dan pemerintahan, dia terima undangan dari organisasi mahasiswa yang masih bodoh tulis bahasa Indonesia. Pada itu tadi saya berbicara tata bahasa. Itu pengantar untuk mau bilang apa orang. Jangan pernah itu bahasa. Karena satu-satunya alat manusia untuk mau kasih terus di pengetahuan ataupun juga baking kondisikan diri dapat ya. Nama dari kenapa pasangan pakai apa? Bahasa. Biar mau datang biar lingkungan mata Kondisikan nih. Kamu rekening dengan biarlah datang di otak tapi itu biasanya akan tetap bagian dari bahasa. Terbukti tergantung. Jadi apa yang bikin manusia maju? Karena dia bisa mewariskan apa yang bikin dia bisa mewariskan di pengetahuan dari generasi ke generasi kita semua. Bahasa ini bukan sesuatu yang statis. Benar, jadi tadi saya bilang itu bahasa proto, bahasa lebih purba dulu, kemudian dia bisa menjadi bahasa Minahasa sampai sekarang dan juga tuh perkembangan. Sekarang orang mencari kenal bahasa itu kenapa dinamakan keluarga bahasa? Oke, kita kasih contoh di sini pohon keluarga bahasa. Contoh di sini keluarga bahasa Indo-Eropa. Saya masuk mau begini saya dari teknologi. Ini mah.
Jadi bahasa berkembang, tumbuh, berubah seiring berjalannya waktu. Sekitar berapa juta tahun, berapa seribu tahun atau berapa puluh ribu tahun yang lalu, seluruhnya orang Indo Eropa di dasar pohon itu berangkai bahasa satu dan berada migrasi bahasa-bahasa itu berpindah dari itu. Karena begitu saja tentu bahasa dia pasti ada berubah sedikit semua, dia bergeser sedikit dan akhirnya dia melahirkan cabang baru dan dia bahasa itu dia. Dia ada banyak faktor yang ngobrol seperti itu. Kalau ini contoh keluarga bahasa Indonesia, orang ambil satu bahasa di sini. Itu bahasa mana? Bahasa yang paling gampang juga, Inggris. Bahasa Inggris. Di sini ada berapa generasi, berapa tahun panjang. Inggris ternyata masih beku dekat dengan bahasa Jerman. Masih ada hubungan dengan bahasa Spanyol, tapi dari dua cabang besar sudah jauh. Dua bersatu di sini, masih ada di sini, masih ada bersaudara cabang besar dengan bahasa yang kemudian menjadi bahasa Hindi, bahasa India. Jelas dari pengertian di sebelah dari bentangan dunia ini dia orang sepertiga dari luas bumi, seperlima dari bahasa jumlah penutur bahasa dan dua besar dari jumlah keragaman bahasa yang ada di keluarga bahasa yang tadi. Bahasa Melayu Polinesia ini bahasa Melayu Polinesia dia turun jadi Melayu Polinesia Barat, Melayu Polinesia Tengah dan Melayu Polinesia Tengah. Dia temu bahasa-bahasa yang di ini dan di sini. Sementara orang Minahasa masuk di bahasa Melayu Polinesia Barat. Di keturunan bahasa rumpun bahasa Filipina dan dari situ muncul kemarin itu bahasa Minahasa, bahasa Minahasa yang masih berdekat secara kebahasaan dengan bahasa Gorontalo, bahasa Sangir, bahasa Moro. Kita dari laptop dari bahasa Minahasa ada ini DP secara ringkas dari Indonesia turun ini besar kalau Melayu Polinesia Barat turun ini baru Minahasa tadi terbilang Proto Minahasa dia turun kabar bahasa Tonsahon salah satu yang tertua bersama dia itu bahasa Tenggoan bahasa kelompok bahasa Minahasa Utara yang kemudian menurunkan tiga ini. Kira-kira ada yang teman-teman mau tambah atau mau tanya? Mungkin di kita penasaran di konten awal yang di awal
saja untuk di bahasa-bahasa lain yang masih masuk Melayu Polinesi kan masih sama, masih pakai katanya, masih pakai nana. Ada level yang lebih besar, banyak kemiripan dari bahasa-bahasa Indonesia itu di kata-kata yang misalnya bilangan 1 sampai 10 ada di kita mohon maaf kita nggak lupa sedia di jumlah DP contoh gitu ya. Tapi ada yang menarik yang kita mau sampaikan di sini. Ada satu kata yang berubah dari bahasa Austronesia itu yang digunakan oleh Australia di Indonesia sampai Madagaskar sampai di Polynesia. Teman-teman bisa duga itu? Wale. 5. Satu kata. Layar. Layar. Perahu. Layar. Simpan di memori sih kalau lain. Pernah ada bahwa orang yang ini walaupun berpindah-pindah bermigrasi sebentar itu imigrasi masuk. Kenapa Orang tetap ada di penanda itu yang pasti sangat-sangat penting sampai dia hilang dari kosakatanya ada orang itu tidak tergantikan oleh masalah. Nggak dapat deh. Apa DP faktor orang bisa tidak berubah bahasa. Kalau di kelompok bahasa yang ada fenomen pergeseran bunyi kesannya B kemudian dari E itu kita akan taruh di pergeseran dia berlaku bukan cuma satu angka tapi pada suatu masa di satu kelompok besar itu dia sebelum dalam waktu satu kelompok bagian orang Austronesia yang begitu pada pihak bahasa lebih bilang begini dia berpindah dia ada berpindah di satu tempat orang keluar dari Taiwan ada sedikit pergeseran itu dia atau bunyi itu ya mungkin ketika dia mau berpindah ke Filipina atau berpindah ke mana dia bisa bawa itu dia tapi di apa sedikit ya ada berubah sedikit karena satu yang jadi keunggulan tapi juga kelemahan bahasa adalah tertulis atau dan cara orang preferensi orang tuh mengucap itu ya dikasihkan arbiter mana suka warisan dari itu tadi kita menjelaskan kenapa kata yang itu dia bisa eksis dan itu nanti orang berubah tapi Nah, kata misalnya kan mau dokumentasi kalau rekam kita simpan di memori, nah, dia mau simpan di Facebook, jadi jangan bukan for lama umum, cuma for mau simpan kegiatan pas ada tripod. sekali jadi tripod. Kata kita kan ya Mbak bilang kok Bisa ditambah.
dia dari Indonesia dulu. Saat dia iya maksudnya habis dari Filipina dia kemudian ke Indonesia baru ke Minahasa atau dia sama-sama. bahasa ini kan yang perubahan bunyi itu yang maupun dia yang tapi dia ada serampangan dia ada suatu masa dia berubah tapi dan berubah bagaimana itu tapi boleh bilang kan dalam rentang 3.000 tahun kan ada yang berubah tapi ada yang tetap bertiga karena mungkin itu dia sesuatu yang sangat penting tadi itu kata layar itu saya terlalu penting untuk dilupakan. Mungkin Bill juga menjelaskan jadi bersama dengan penyebaran bahasa ini migrasi. Ya tadi sudah Sampai ke tadi kan pertanyaan bahasa bagaimana? Kali lewat Indonesia kalau situ. Dari teman-teman lain. mungkin ada dari teman-teman yang membatasi Atau juga punya informasi tentang mungkin bukan cuma layar. Kita pernah dengar begini kok Bill. Ada satu kata dulu kita pernah tulis terus lupa kata apa. Kong Erickson Surganti. Mar itu lebih apa toh? Lebih familiar begitu orang dengar dan orang cumbu nah. Setelah cari-cari di Google, ternyata ada penjelasan soal pembiasaan tadi lidah dan misalnya A, I, U, E, O. Tapi kita selalu lupa kata itu. Di antara huruf A dan huruf E, kalau nggak salah yang sebenarnya dia mesti pakai huruf E, cuman orang lumrah dengan huruf A. Begitu. Mungkin itu salah satu penyebab dia aja bergeser tuh bahasa kan. Tadi kan dibilang soal ingatan tuh, kebiasaan tuh. Jadi misalnya kalau matani begitu tuh. Orang bisa lihat di kondisi bahasa yang ada sekarang di bahasa sekarang. Mungkin itu boleh bagaimana kalau menurut Bill? Betul itu atau bagaimana? Kalau dari kita lebih aman kita mesti bilang orang mesti tanya pada ahli yang ini kan mengenai bahasa toh. Di satu sisi memang kita ada ikut dari itu siapa Jendri dah jelaskan. Cuma kan orang tahu kan dari migrasi itu akhirnya karena kondisi mungkin faktor alam atau faktor kondisi geografis sehingga sama dengan tadi ada semacam pergeseran bahasa karena lewat bunyi kan sekarang sudah di era apa tuh era hari ini kalau mau kasih kontekskan hari ini seakan-akan orang menyatu dengan terbukanya informasi, dengan terbukanya pengetahuan dan model semacam lewat internet atau lewat media maya, dunia maya, lewat media sosial. Apakah dengan satu ketika dengan keterbukaan informasi ini orang akan menyatu dengan satu bahasa? Karena hari ini kan memang bahasa Inggris menjadi satu bahasa yang dianggap mewakili lingua franca global Nah, apakah kalau lihat dia indikasi lewat penyebaran bahasa kemudian kan ini sudah sebar dengan satu momen ini akan menyatu kembali ke dalam satu lingua franca, entah itu mau bilang bahasa Inggris sama dengan itu tadi malam kan udah bercerita mengenai bahasa yang ke Inggris dan Inggris yang menjadi seragam itu di rupa anak-anak Jaksel begitu. Kemudian juga ada percampuran bahasa Manado dengan bahasa-bahasa Belanda atau apa. Semua kemungkinan dan terbuka untuk karena bahasa itu dia bukan sesuatu yang statis. Selama masih ada penutur bahasa
dia akan terus berkembang. Atau jangan-jangan sama dengan Dini bilang tadi iklim mempengaruhi itu benar. Karena pemohon dingin tuh kan masa ini sama mau tahu itu benar. Geografi iklim termasuk. Tapi taruh nyala satu cucuk logika sendiri. Untuk bahasa sekarang kan, bahasa Manado itu sebuah sebuah kreol yang tercipta karena ada kebutuhan untuk berkomunikasi antara orang Minahasa India dengan dunia luar. Sebagai sebuah kreol dia masih masuk di cabang Austronesia melalui Polinesia tapi ke Melayu. Tiap itu dari tiap sesi bahasa Melayu. sebenarnya bingung. Masih ada saudara dengan bahasa kreolnya Maluku sana. Orang menciptakan bahasa sesuai zaman. Sedangkan bahasa Manado ini hari abad 21 ini sekarang beda dengan 50 tahun lalu, ada sedikit beda di misalnya mungkin banyak pengaruh dari bahasa Belanda. Anak-anak zaman sekarang, zaman sekarang tidak kenal kata fix, tidak kenal kata Binaus tuh masih kata Binaus waktu fix enter mau bilang ya kamera kan tustel Kaset so, Sermes itu contoh dan bahasa itu dia dan berkembang terus, dia bisa saja menjadi terpengaruh dari bahasa-bahasa Eropa. Tadi itu bahasa-bahasa dia, kata-kata itu pinjaman serapan dari bahasa Belanda. Dia menjatuh menjadi dalam kreolnya mana orang bisa lihat dari di posisi itu dan orang bisa membayangkan tuh bahasa-bahasa ini yang sekarang yang kemudian jadi pembuluh konseptual sama di proses permasalahan. Ini untuk lebih aman kan. Sementara orang mencoba mengisi ruang yang kosong, orang mesti berpegang orang yang betul bikin penelitian betul-betul. Karena kasus terakhir yang itu katanya orang PDMO yang dari tanpa itu orang mesti apresiasi beliau upaya karena dia merasakan kerinduan yang sama dengan orang, ada ruang kosong atau orang PDMO dia yang minta tahu mau isi dia apa, siapa orang, dari mana orang. Dua hal itu dia mencoba mengisi itu, tapi sayang bahwa di jalan bukan bilang ilmiah itu selalu betul ya, tapi orang semua isi mahasiswa orang tahu dan betul metode langkah-langkah yang diperlukan untuk dalam berpikir ilmiah supaya pengetahuan itu terjaga, pengetahuan itu dia menghasilkan kebenaran, bukan cocok logi. Kalau dari saya, silakan tolong mengapresiasi dia berusaha. Tapi orang yang bulat jangan sampai terjebak langsung terima dan begitu saja cocok logi. Karena sejak tahun 70-an sampai tadi kita bilang ini so tuntas. Bahasa Minahasa ini, bahasa Minahasa bersama dengan bahasa-bahasa orang saudara dekat sangat baru ini dari keturunan bahasa Austronesia itu sangat berbeda dengan rukun keluarga yang masuk bahasa Sino-Tibet. Contoh dalam bahasa Mandarin Sino-Tibet, salah satu bahasa Sino-Tibetan sekarang dikenal bahasa Mandarin menurunkan DP cucu prefix awalan. Teman pasti mengerti bahasa masih ingat pelajaran bahasa Indonesia toh, awalan, akhiran, baru ditimbuhan, benyahan. Itu ciri khas bahasa Austronesia yang ada di prefix, infix, tengahan, baru
sufiks akhiran. Iya. Menandakan dan batu untuk kata akar kata itu bisa tambah begini, tambah di muka, tambah di tengah, tambah di jalan, tambah di belakang, beda di depan. Jalan, menjalankan perjalanan. Bahasa Sino Tibetan ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain atau tanggapan? Mungkin dari kamu. Kalau kita orang juga memang di sini untuk kata yang mengalami perubahan itu, misalnya batu orang bilang watu, wale orang bilang bale harus jadi wale, batu watu tuh huruf B jadi W. Itu mungkin tuh perubahan bahasa yang perubahan bunyi yang Billy maksud tadi atau tidak nak berubah DP arti tapi DP bunyi atau lafal yang akhirnya seolah berubah DP huruf atau ada juga yang wawi babi dan bahasa Australia kata untuk babi misalnya kita ambil contoh Filipina Baboy. kalau untuk apa sih baboy Babon. kambing kalau Tagalog Babon apa kambing juga Babon. kalau Tagalog kasih itu lah. Jadi ada begitu banyak kemiripan yang terlalu Mirip banyak. terlalu sulit dah untuk orang mau kesampingkan itu. Saudaranya nih bahasa-bahasa ini. Kalau Vanua itu lebih makna tanah. Itu Vanuatu itu tanah. Vanuata. Nanti ke apa itu dia? Vanuatu. Wasin sang. Oh bukan. Monosilaba. Ini dia musik perangkat sih. Iya. Dia selama di belakang muncul monosilaba. Oh iya. Poligami. Mono berarti satu tutur. Poli berarti banyak. Monosilabal cuma satu kata atau satu suku kata. Kalau poli sih banyak suku kata. Ini bahasa dia. Beda jauh dengan bahasa lain. Jadi kalau balik ke pohon keluarga bahasa, misalnya orang ambil bahasa Pondan, cabang yang paling ujung sekarang di Pedao, bahasa Pondan itu cabang tertinggi, bahasa Minasa untuk keluarga Minasa Utara. Bukan kamu pakai Minasa Utara ya. Bahasa DP cabang yang besar bahasa Proto Minasa. Ambil lagi DP cabang yang lebih besar, batang yang besar, keluarga bangsa Filipina. Itu besar lagi, cabangnya so. Nah itu dia. Jadi saya rasa yang untuk pengantar bahasa rumpun bahasa kira benar nanti bisa berkembang lanjut. Kita mau kasih sebuah pengakuan bahwa kita dari bahasa masih lebih lancar kita bicara sejarah bahasa maupun keluarga bahasa Jawa. Tapi untuk ini, untuk bahasa Minasa sesuatu yang didapat kemudian kita harus bagal.
Begini kong digabung dengan literatur yang sayangnya ditulis lebih dahulu oleh orang-orang dari luar. Orang berbahas lebih dulu kata orang yang jadi orang-orang yang berpisah lebih dulu kasih perhatian, bukan berarti orang lebih dulu dibandingkan orang, tetapi orang yang lebih dulu bertanya. Ketika orang Eropa datang ke Indonesia, orang cari mengerti bahasa ini begini. Oh ternyata ada kemiripan yang bahasa ini dengan bahasa begini. Itu Nerjen di Datar di tahun abad ke-19 itu peneliti yang bahkan bukan di bidang linguistik, antropologi. Cuma orang bagian dari sudut, orang ambil nanti dia dari bahasa. Dia bilang bahasa itu kuat sekali. Sebelum ilmu genografi itu dia ditemukan, orang masih belajar orang lebih dulu karena sebagai akibatnya orang melihat sumber-sumbernya untuk literatur barat. Orang berharap dan pada satu waktu nanti orang yang bisa melakukan penelitian lebih dulu, lebih detail misalnya mengenai apa yang ada sekarang di bahasa. Kalau bahasa asli sebelum orang masuk ke sana, kita mau sedikit tentang apa yang memang sebagai pemuda yang bermawari itu penting bagi kita, penting karena itu ketakutan sebagai orang yang menjaga rumahnya. Pergeseran bahasa, pergeseran bunyi itu akan selalu ada. Seperti kita bilang, orang tidak bisa menghindari, itu akan selalu ada dan akan selalu terjadi. Dan apa yang akan orang lakukan ini, aksi ini yang kemudian bagi kita penting. Ini wujud dari orang sayang orang berbahasa dan orang yang mau bergeser. Ini semua masuk ke sana. Yuk. Semua materi baru terus masih live baru. Orang bersyukur sekarang bahwa semua di aksara. pos terbuka apa ini? Cepat. Wah, gitu dia langsung kompak. Rumah ngapain sih? Apa? Terang gitu. Semua materi baru semua bisa live baru. Oh iya. Biar siapa itu bisa live baru? Orang mau masuk di sejarah sana. Baru itu. Selesaikan baru.